hari ini juga sebelum memulai pembelajaran. Nanti dampaknya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu berarti saya tanya materi sebelumnya dan materi hari ini. Kalau materi sebelumnya saya bilang apersepsi, sedangkan materi hari ini belum diajarkan, tapi saya tes duluan, namanya apa? Pretest. Nah, kalau begitu, sebenarnya asesmen diagnostik itu paduan antara apersepsi dengan materi sebelumnya yang ada kaitan dengan materi hari ini dan materi hari ini dalam bentuk soal ya. Oke. Nah, materi sebelumnya tadi apa? Definisi toh? Ya. Oke, maka saya akan buat soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teks. Terus pertanyaan berikut adalah materi hari ini. Sudah ada soalnya atau belum? Indikator. Soal sesuai indikator kan? Untuk materi hari ini. Sudah ada belum? Ada kegiatan ini kita sudah punya. Maka saya tinggal copy ini. Ini kan soal sesuai indikator toh? Maka saya tinggal tambahkan. Jadi ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Soal nomor 2. Terus ini soal nomor 3. Oke. Soal nomor 1 adalah soal untuk materi sebelumnya yang kita sebut sebagai apersepsi. Soal nomor 2 dan soal nomor 3 adalah materi hari ini. Supaya apa? Kalau yang belum tahu teks deskripsi, kemudian saya tiba-tiba tanya dia, mana itu teks deskripsi? Pasti dia susah. Pasti dia kesulitan. Maka, ini contoh yang tersinggung ya. Ini kan berarti saya punya 3 soal. Soal pertama itu materi sebelumnya, soal kedua dan ketiga adalah materi hari ini. Maka 5 mencontoh. 5 orang ini jangankan tanya tentang contoh dan struktur teks deskripsi. Tanya apa itu teks deskripsi yang kita sudah ajar sebelumnya, dia lupa. Ini 5 orang. Contoh ya kakak. Yang banyak-banyak ini tanya dia tentang apa itu teks deskripsi, dia tahu. Tapi begitu tanya tentang struktur dan contoh, dia tidak tahu. Kenapa? Memang belum belajar. Yang apa itu teks deskripsi dia tahu karena memang sudah diajarkan. Ini yang banyak-banyak. Yang 3 ini tanya apa itu teks deskripsi, dia tahu. Contoh tahu. Struktur tahu. Maka saya sebagai guru, nah dia sudah tahu semua. Saya mau mengajar bagaimana. Ya kan? Berarti akan ada 3 kelompok siswa dengan kemampuan berbeda di kelas. Maka ketika mengajar, saya akan memperlakukan mereka berbeda. LKS mereka akan berbeda. Terhadap yang ini, saya akan dampingi mereka. Kita belajar ulang yang nomor 1 dulu ya. Nanti sudah beres, baru kita ke nomor 2 dan nomor 3. Yang ini banyak-banyak. Saya bilang tidak usah kerja nomor 1, kamu tahu toh. Langsung kerja nomor 2 dan 3. Yang ini saya akan naikkan levelnya. Ada soal nomor 4. Soal nomor 4 yang dipakai sebagai pengayaan. Untuk yang ini karena dia sudah mengerti. Atau
saya minta tolong yang 3 ini, tolong bantu ini 5 ya. Itu juga adalah bentuk pengayaan. Bentuk pengayaan bagi mereka bertiga. Itu yang disebut pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Pada aspek konten. Oke. Sudah ya? Nanti perdalam dengan ibu besok ya. Jawab pembelajaran sudah. Oke. Nah, ini dilakukan kapan? Ini 3 soal saya tanya kapan? Tanya di kegiatan pendahuluan. Tanya di kegiatan pendahuluan. Nah, ketika melakukan asesmen diagnostik, saya pakai soal yang mana? Yang 3 tadi. Untuk dapat peta siswa saya. Kemudian baru formatif di dalam proses pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung. Tapi gampangnya mengerti ini adalah, ini kalau kakak mau gampang mengerti walaupun tidak sama persis, ini kita mengerti sebagai post test. Setelah mengajar, saya tanya ulang dia, toh? Apa yang baru saja saya ajarkan hari ini. Soalnya sudah ada belum? Soalnya sudah ada belum? Untuk materi hari ini? Sudah ada. Yang tadi di kegiatan itu, toh? Oke. Tinggal saya copy ulang yang ini. Dua soal ini. Oke. Saya pindahkan ke sini. Terus ini soal nomor. Oke. Nah, 2 soal ini saya tanya kapan? Saya tanya di kegiatan penutur yang ini. Ketika saya bilang guru melakukan evaluasi. Kalau tadi saya belum bisa melakukannya dalam bentuk game, tapi kalau mau tanya langsung, pakai 2 pertanyaan yang tadi. Ketika dia bisa jawab itu 2 pertanyaan, selesailah tugas saya hari ini. Kan? Karena itu indikatornya. Indikator. Oke, selesai. Baru kita ke sumatif. Sumatif itu ada 3 ya. Ada yang namanya sumatif TP, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Sumatif TP itu sama. TP ingat itu identik dengan apa? Dengan apa yang di kurikulum 2013? TP. KD. Berarti kan ulangan KD kan? Atau ulangan harian kan? Ya, penilaian harian. Nah, itu akan terjadi kalau 1 TP sudah selesai. Nah, ini baru pertemuan keberapa? Baru pertemuan pertama, toh? Maaf, tadi tidak di atas kita lupa tulis. Di sini langkah pembelajaran untuk pertemuan ke-1 ya. Baru 1 pertemuan. Sementara menurut ATP kita, untuk teks deskripsi ini ada berapa pertemuan? Ada 4. Berarti kita sudah harus ulangan atau belum? Belum. Karena belum ulangan, maka di STP ini belum. Tentu yang STS ini juga belum belum. Apalagi STS. Nah, STS dengan SAS ini sifatnya opsional. Sekolah boleh memutuskan untuk ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, boleh juga memutuskan tidak ada. Kita hanya STP saja ya. Terus nanti nilai ulangannya dapat dari mana? Dari STP dengan P. Dan tidak harus.
nasional. Tapi berlaku untuk semua satu sekolah, bukan berlaku hanya untuk bahasa Inggris ya. Jadi harus sepakat satu sekolah. Kalau bahasa Inggris tidak ada, nah matematika juga tidak ada. Jangan sampai matematika misalnya mereka sudah sepakat tidak ada, bahasa Inggris sendiri yang ada ujian akhir semester. Anak-anak bilang kayaknya guru bahasa Inggris terlalu sentimen. Kita tidak ulangan hanya dong. Kelebihan aja. Oke, selesailah sudah. Mundur aja kita. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih. Tarik napas sambil saya kirim ini ke